Pemirsa, beberapa tahun yang lalu sosok Leoni dikenal sebagai penyanyi anak-anak bersama kelompok vokal trio Kwek Kwek. Ketika itu bersama Dea Ananda dan Alfandi, ia berhasil mencetak sejumlah hits untuk lagu anak-anak. Kini karena sudah berangkat remaja dan masing-masing punya kesibukan baru, trio itu pun akhirnya bubar. Lantas seperti juga Dea, Leoni pun mencoba peruntungan di dunia sinetron. Sinetron pertama yang pernah dimainkannya adalah Mr. Hall. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan karena sejumlah informasi menarik dan akurat telah dipersiapkan tim Cek dari Cek. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Fenomena kebangkitan film Indonesia diakui telah memunculkan sejumlah sineas wanita muda ke permukaan. Lewat komitmen dan idealisme yang tinggi, mereka tetap berkarya bagi dunia sinema Indonesia. Mereka diantaranya adalah Mira Lesmana, Nante Agnas, Nia Dinata, dan Cassandra Massardi. Berawal dari dunia menyanyi bersama grup vokalnya trio Kwek Kwek, Leoni, artis cilik yang kini meningkat remaja, mulai merambah ke dunia sinetron. Sejumlah pria ganteng kerap menjadi lawan main gadis yang namanya mulai menanjak ini. 27 Maret lalu penyanyi Katon Bagaskara menerima Kala Cipta Award 2002 yang diprakarsai oleh masyarakat Jogja. Lewat lagunya bertajuk Yogyakarta, Katon dinilai memiliki andil dalam pengembangan pariwisata di kota pelajar itu. Akhir Maret lalu kabar menggembirakan juga datang dari dua pasangan artis kita. Mereka adalah Mona Ratuliu yang dilamar kekasihnya Indra Brasko, serta Nina Warna yang juga baru saja dilamar pacarnya Erik. Pemirsa, fenomena kebangkitan film Indonesia diakui telah melahirkan Kartini-Kartini baru di bidang itu. Sejumlah wanita yang dikenal sebagai sineas generasi baru turut ambil bagian meramaikan gejala kebangkitan tersebut dengan sistem kerja dan idealisme baru. Mereka adalah Mira Lesmana, Nante Agnas, Nia Dinata, dan Cassandra Massardi. Kepada Cek dan Cek, mereka menuturkan tentang bidang yang digelutinya itu. Fenomena kebangkitan film nasional yang saat ini mulai terasa diakui telah melahirkan Kartini-Kartini baru di bidang itu. Mereka adalah para wanita muda yang tidak hanya membatasi diri dalam film dokumenter, video klip, atau iklan, tetapi juga sudah merambah dunia layar lebar dan sinema televisi. Mereka yang disebut-sebut sebagai generasi multimedia ini diantaranya ada Mira Lesmana, Nante Agnas, Nia Dinata, dan Cassandra Massardi. Walau namanya baru berkibar saat ini, tetapi jauh sebelumnya para Kartini perfilman ini telah berkiprah di dunia film. Mira Lesmana misalnya, selain menyutradari ratusan film iklan dan dokumenter, ia juga dikenal sebagai produser film layar lebar. 3 buah karyanya, Kul Desak, Petualangan Sherina, dan Ada Apa Dengan Cinta adalah bukti kepedulian sekaligus kesuksesannya. Seirama dengan Mira, Nante Agnas juga ikut ambil bagian lewat film besutannya Pasir Berbisik. Begitu pula dengan Nia Dinata, wanita energik ini dikenal sebagai sutradara film Cabokan. Sedangkan Cassandra Massardi merupakan generasi sineas wanita termuda yang menunjukkan harapan cemerlang lewat sinetron Lepas 7 Bulan Sebelum Cinta dan Halo Kang Mamat. Apa yang mendorong para wanita muda ini untuk menekuni dunia film? Padahal saat ini kondisi perfilman Indonesia tengah mati suri. Saya pikir setiap orang punya panggilannya gitu ya. Kalau saya tanya kenapa milih jadi reporter kok nggak jadi penyanyi, pasti kan ada alasannya kan. Dan ya itu alasannya aja gitu, bahwa ini adalah dunia yang saya cintai gitu. Saya sangat alami aja, yang mengalir begitu saja. Memutuskan untuk menghidupkan kembali dunia perfilman Indonesia memang tidak mudah. Selama ini adakah pengalaman yang tidak menyenangkan yang mereka rasakan? Susah lah bikin film, nggak bisa kayak kita nulis puisi atau menciptakan lagu atau melukis gitu ya. Ini suatu kerja kolaborasi yang luar biasa besar, mencakup teknologi, mencakup kerja manusia yang banyak, harus berkolaborasi. Manis atau pahitnya sih pasti banyak ya, serentetan selama produksi sebuah film itu pasti ada gitu. Waktu kita mau untuk riset aja tuh kayaknya prosesnya panjang bener karena nggak semua orang ternyata mau mendukung film ini. Saya tuh biasanya selalu masalah kalau kita udah semangat syuting, kru udah semangat syuting, pemain udah semangat syuting, cuma kalau bagian misalnya manajemen produksinya berantakan, nah itu pahit banget. Lalu apa pula yang menyenangkan dari film?
selama ini mungkin kita mengunjungi daerah-daerah yang udah jarang orang kunjungin seperti Lasem. Dari segi mata aja saya tuh benar-benar merasa dapat pemandangan yang jarang banget saya lihat gitu di kehidupan di Jakarta sekarang ini. Kalau misalnya udah jadi, udah teredit, udah ada musiknya, udah soundnya udah di mix, itu biasanya sih lupa sih yang pahit-pahitnya itu gitu. Bahwa kita bisa berkumpul, bekerja sama dalam sebuah tim dengan orang-orang yang berbakat, dengan orang-orang yang punya ide cemerlang, lalu bisa mengumpulkan ide-ide tersebut, mengutuhkan ide tersebut gitu. Itu kan satu pengalaman yang nggak bisa dinilai gitu. Adakah orang yang memberikan motivator kepada mereka dalam berkarya di dunia film? Banyak sahabat-sahabat yang mendukung gitu ya, tanpa dukungan mereka pasti film ini nggak akan terjadi gitu. Tentunya keluarga, suami, anak-anak ya itu kan sangat mendukung sekali, bahwa mereka memahami apa dunia yang saya pilih ini gitu. Terus teman-teman Pasti keluarga juga sangat mendukung. Teman-teman Apa obsesi mereka untuk dunia film ke depan? Pengen bikin yang bagus lah, udah gitu aja. Pokoknya kita pasti bikin, emang udah ada beberapa cerita, Kaliana Film sih pasti inginnya bikin terus gitu, tapi tentu saja harus didukung oleh riset yang kuat. saya selalu ingin memberikan ataupun mengeksplorasi sesuatu yang baru dalam film. kalau misalnya kita bisa melewati bioskop lalu kita lihat film Indonesia bisa berdampingan dengan film-film yang kelihatannya susah sekali dijangkau, film-film Hollywood itu gitu ya, bahwa film kita sudah bisa bersaing dengan film-film Hollywood, itu satu kebanggaan tersendiri. Pemirsa, meski belum memiliki jam terbang yang tinggi di dunia sinetron, namun nama Leony cukup berhasil menarik perhatian banyak orang. Sejumlah kalangan menilai dengan bakat akting yang dimilikinya, boleh jadi darah manis ini akan menyusul para bintang remaja pendahulunya. Sedangkan untuk menyanyi, agaknya Leony sedang tanggung antara membawakan lagu dewasa atau lagu anak-anak. Lebih dekat dengannya, langsung saja kita temui remaja yang mulai naik daun ini. Pemirsa, beberapa tahun yang lalu sosok Leony dikenal sebagai penyanyi anak-anak bersama kelompok vokal trio Kwek Kwek. Ketika itu bersama Dea Ananda dan Alfandi, ia berhasil mencetak sejumlah hits untuk lagu anak-anak. Kini karena sudah berangkat remaja dan masing-masing punya kesibukan baru, trio itu pun akhirnya bubar. Lantas seperti juga Dea, Leony pun mencoba peruntungan di dunia sinetron. Sinetron pertama yang pernah dimainkannya adalah Mr. Hologram dan Anak Ajaib. Meski baru 2 judul yang dimainkannya, namun bakat olah peran Leony agaknya mulai terasah. Terbukti penampilannya sebagai gadis yang tengah dimabuk cinta bersama Teddy Shah dalam sinetron Jangan Panggil Aku Cina berhasil mencuri perhatian banyak orang. Keberhasilannya melakoni karakter tersebut seperti mengkukuhkannya sebagai artis remaja berbakat. Belakangan, Dara kelahiran 20 September 1987 ini kembali harus beradu akting dengan 4 cowok keren dalam sebuah sinetron bertema remaja. Sekarang juga aku sendiri udah remaja gitu, jadi juga udah ngerti lah kalau misalnya suka orang tuh kayak gimana, kalau misalnya sebel sama orang tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu susah, mungkin susahnya karena aku di situ berperan sebagai 18 tahun umurnya. Beda dong sama aku yang sekarang 14 tahun, jadi dari cara bicaranya tuh mesti beda gitu loh. Apa alasannya menekuni sinetron saat ini? Alasan khusus sih nggak ada ya, cuma mungkin karena buat ngisi kekosongan aja gitu loh. Aku masih album solo masih belum, masih dalam tahap nyari-nyari lagu sama ya milih-milih deh jenis-jenis lagunya. Ya sambil nunggu tahap itu sekalian diisi waktunya dengan main sinetron. Bagaimana dengan kegiatan menyanyinya saat ini? Kabarnya ia sempat bingung antara membawakan lagu remaja atau lagu anak-anak. Album solo yang pertama kan udah ya, waktu kemarin tuh yang Lilian tahu-tahu tuh masih album anak-anak. Terus ntar buat album yang kedua sih ya mungkin agak-agak remaja lah ya. Cuma buat jenis musiknya mungkin biasalah pop. Hal-hal lucu atau menggelikan memang bisa dialami setiap orang kapan dan di mana saja. Sebagai pemain sinetron kerap berada di luar rumah, Leony juga pernah mengalami hal tersebut. Aku yang lagi syuting Siapa Takut Cinta tuh di SMP 227 kalau nggak salah. Tuh syuting di sekolahan kan, dan rame banget gitu loh di situ, dari anak-anak sekolahan sampai anak-anak yang penduduk sekitar situ pada nonton semua. Terus pas lagi pada ngeset gitu, kan habis cuci tangan waktu berdua sama teman cuci tangan, terus jalan dong di koridor gitu, terus
Ya aku lari-larian gitu lah, lagi lari-lari gitu terus tiba-tiba kakiku kesandung kabel dan gubrak jatuh. Dan di situ tuh banyak penonton dan pada ketawa semua. Sakitnya sih enggak, malunya itu loh enggak. Pemirsa, berkaitan dengan sinetron remaja yang saat ini tengah dibintanginya,